Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast kalian yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman SMKN Cibogo. Jumpa lagi bersama saya untuk MC-nya yaitu Bapak Yudi ya, Kang Yudi biasanya dipanggil dalam acara podcast SMK Bisa Cibogo Ngajaga Gotong Royong. Baik teman-teman semua, hari ini kami kedatangan tamu istimewa yang datangnya dari salah satu universitas yang ada di Kabupaten Subang. Hari ini, pagi ini nampak hadir di SMK Cibogo. Kami sambut, kami perkenalkan, inilah Bapak Diki Rianto Pratama SH dan juga Ibu Dirti Ramadianti SIP MAP. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Yudi. Oke. Luar biasa Kang ya Bu. Yudi ya manggilnya Kang ya? Yudi ya. Kalau saya biasa tenarnya tenar. Iya seperti itu ya. Alhamdulillah pagi sudah bisa silaturahmi ke SMK Cibogo ya, jauh-jauh. Sengaja ini memenuhi undangan dari Cibogo karena kita memang udah sering banget gitu. kesini untuk promosi. Betul sekali. Dan alhamdulillah banyak banget dari Cibogo yang udah kuliah di sana. Alhamdulillah. Suasananya, udaranya di sini emang agak panas Bu. Iya. Alhamdulillah. Memang ya. Beberapa hari ini panas banget Pak Yudi. Betul ya. Dari betul, kota betul. ke ujung timur ya. Kabupaten Subang ya. Iya. Baik Ibu, barangkali untuk kita bisa berbincang dengan narasumber kita, alangkah lebih baiknya mangga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman sahabat podcast kita. Oke, Pak Diki, mangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurianto Pratama SH. Saya bekerja di Universitas Subang di bagian kemahasiswaan universitas. Baik. Mangga Ibu. Oke, halo, assalamualaikum. Saya Ditri Ramadianti, SIP MAP. Saya juga bekerja di Universitas Subang sebagai Kasubag Anggaran Direktorat dan kebetulan juga sebagai tim promosi dari penerimaan mahasiswa baru Universitas Subang. Jadi kalau teman-teman mau daftar bisa menghubungi Pak Diki, bisa ketemu juga sama saya nanti ketika di penerimaan mahasiswa baru. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kami dari SMK ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu kan, itu bisa menghubungi Bapak dan Ibu ini. Iya, betul. Baik Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ya. Hari ini mungkin kita pembahasannya terkait seputar Universitas Subang ya, mungkin ya, yang akan kita perkenalkan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat podcast kita. Karena kebetulan di minggu-minggu kemarin kita sudah melaksanakan pengesahan alumni gitu kan. Artinya kita sudah mempunyai alumni kurang lebih 150 lebih alumni yang kita sudah selesaikan pendidikannya di SMK Cibogo. Nah barangkali teman-teman yang alumni ini ataupun yang baru keluar ingin mencari informasi terkait universitas, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang pertama waktu penerimaannya Bu, mahasiswa baru itu kira-kira tanggal berapa gitu? Kayaknya Pak Diki pertanyaan ini. Sebelum ke penerimaan mungkin dari pembukaan pendaftaran. Iya. Untuk pembukaan pendaftaran itu sebenarnya kita udah buka. Udah buka, itu kemungkinan dibuka sampai dengan bulan awal September. Karena awal September itu sudah mulai pembukaan untuk PKKMB untuk ospeknya. Nanti minggu depan sih sudah mulai perkuliahan. Jadi awal September itu udah. September ya. Awal September sudah mulai perkuliahan. Tapi menambahkan sedikit, biasanya kalau kadang suka ada yang telat nih, Kang Yudi, kayak aduh saya mau kuliah nggak ya gitu ya, kadang-kadang suka telat nih. Tapi kita masih buka pendaftaran sampai sebelum UAS ya Pak Diki ya. Jadi sebelum UTS. Jadi sebelum UTS, biasanya UTS itu di bulan Desember ya. Desember kita masih buka gitu. Tapi mungkin nanti terlambat
Nanti dia harus mengulang untuk yang semester Oh, sebelumnya gitu. Jadi istilahnya tidak ada ini ya. Ya, fleksibel. Fleksibel Di ya. unsur fleksibel. Luar biasa. Lebih ke fleksibel. Itu untuk waktu mungkin ya. Barangkali untuk persyaratan nih, ketika nanti sahabat-sahabat podcast kita yang akan ikut bergabung di Unsub gitu, barangkali ada persyaratan apa aja sih yang harus dipenuhi gitu. Ya. Paling kalau untuk persyaratan yang paling utama itu adalah KTP, ya. KTP, terus ada kartu keluarga, kakak, yang ketiga ada akte sama ijazah. Ijazah ya. Itu yang paling utama. Sisanya kayak SKCK, surat kesehatan nanti itu bisa menyusul. Iya. Bisa dilengkapinya menyusul ya. Tapi menyusul nanti yang penting itu aja. Kalau misalkan ada biasanya ada kasus yang KTP-nya belum punya. Nah itu nanti kita butuhkan di kakak aja. Jadi di kartu keluarga itu setiap kartu keluarga nama pasti memiliki ini. Iya. Itu yang kita butuhkan untuk daftar, paling itu aja. Kalau di luar Kabupaten Subang itu juga tidak ada persyaratan yang apa istilahnya nggak ada ya. Ada yang spesifik sih. Gitu. Jadi sama ya. Ada yang berbeda. Termasuk yang luar kabupaten juga ya. Betul. Karena memang kenapa saya tanyakan itu Kang, Bu, Bapak Ibu. Jadi memang kami itu kan perbatasan ya. Jadi dari Indramayu. Kalau misalnya kayak di SMA, SMK itu kan persyaratan untuk luar kabupaten kan ada ya. Gitu. Mungkin kalau di Unsur tidak ya. Spesifik yang tadi Karena sudah banyak disampaikan. Masih di dalam negeri masih sama. Coy luar negeri ya. Oke. Program-program unggulannya kira-kira apa nih di Unsub ini? Kalau untuk program, mahasiswa kami. cerita dulu ya sebentar monggo. ya sebelum kita ke program unggulan. Sebenarnya kita nih punya 7 fakultas. Punya 7 fakultas. Yang pertama pasca sarjana itu kita punya S2-nya, program S2-nya. Kemudian ada Fakultas Ilmu Administrasi. Ada 3 prodi di situ, administrasi publik, administrasi bisnis, dan administrasi keuangan. Kemudian juga ada fakultas teknik. Nah, fakultas teknik ini rada beda sedikit karena tempatnya ada di Islamic Center. Oh, jadi ada 2 kampus. Ada 2 kampus, oh, begitu ya. Mungkin tapi hanya teknik saja. Oh, hanya teknik saja. Di teknik kita punya 4 prodi, yaitu mesin, sipil, elektro, dan arsitek. Kemudian ada fakultas hukum, ada fakultas ilmu komputer, fakultas komunikasi, dan fakultas agroretan dan pertanian. Di pertanian ada 2 prodi, yaitu agroteknologi dan agrobisnis. Kemudian ada juga FKIP-nya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ ada 3 prodi, matematika, bahasa Inggris, dan PJKN. Ada juga program keguruan ya, yang teman-teman barangkali ada yang mau jadi guru gitu ya. Kita punya PJKR nih biasanya lagi ini. Yang senang matematika, mangga. PJKR yang paling apa? Banyak atau gimana? Sebenarnya ya pada seneng sih sebenarnya sama ya. Ini ya. Tapi masih yang jadi ini komputer sama publik. Gitu. Yang paling masih jadi primadona. Ini apa jurusan unggulan atau apa namanya tuh? Paling banyak peminatnya. Tapi sekarang komunikasi juga lagi banyak PR karena sekarang tuh orang seneng gitu ya, TikTok gitu ya, bikin nih, YouTuber, jadi nih, YouTuber nih. Teman-teman alumni ya yang seneng TikTok bisa lah ya. Yang seneng-seneng main Instagram, TikTok gitu. Barangkali bisa dijelaskan mendetail Bu, progres kedepannya setelah kuliah nanti seperti apa? Ya sebenarnya itu sesuai dengan ini ya. Kalau administrasi ya semuanya tahu all the thing about administration semua hal tentang administrasi. Cuma mungkin kalau publik mungkin lebih ke pelayanan publik, kemudian juga tentang kebijakan publiknya. Kemudian kalau administrasi bisnis biasanya tentang entrepreneur. Jadi how to make ourselves entrepreneur gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa jadi pengusaha, pembisnis yang entrepreneur yang punya usaha sendiri gitu. Kalau keuangan itu sudah jelas. Biasanya yang cari itu Pak
teller dari bank-bank, iya. kemudian juga sekarang pabrik-pabrik, mereka lebih suka untuk cari yang D3 gitu. Terus nanti kemudian biasanya mereka kuliahkan lagi. Kayak Tekwang, terus Bank BNI, Mandiri, itu mintanya juga mereka minta lulusan D3 gitu. Iya. Kemudian kalau teknik itu sudah tidak diragukan. Iya. Sesuai dengan namanya masing-masing. Iya, betul. Kalau mesin ya pasti engineering, terus kemudian sipil juga mereka membuat rangka bangunan dan macam-macamnya gitu. Elektro juga. Sudah ada progresnya Ya, masing-masing ya, yang sangat ini. Tapi yang paling intinya adalah di Unsub itu sudah kita langsung diminta sama perusahaan ya biasanya. Jadi langsung minta nih kayak sipil. Jadi udah Mereka belum lulus sudah diminta mana nih kira-kira yang bisa gitu. diajak Jadi kerja. udah ada komitmen Gitu. ya dengan ya. perusahaan-perusahaan ya. Jadi mereka belum beres kuliah pun sudah diambil gitu. gitu. Jadi memang sudah Punya nama lah. luar biasa nih. Kemudian juga selain itu juga banyak jurusan yang memang diminta langsung fresh graduate kayak Tekwang karena kita sudah punya MOU gitu ya, langsung minta yang fresh graduate yang IPK-nya tinggi gitu. Langsung untuk dipekerjakan. Nah, ini terkait saya tertarik tadi Tekwang ya. Nah, di sini juga ada satu pertanyaan nih untuk kelas karyawannya, kira-kira sistemnya seperti apa sih gitu. Kalau ada teman-teman kita dari alumni SMK Cibubur yang sudah bekerja tapi pengen kuliah gitu, kira-kira seperti apa, Bu? Pak Diki mau bantu. Untuk kelas karyawan kita ngeliat dari jam kuliah dulu ya. Iya. Jam kuliah hari kuliah. Kalau untuk kelas karyawan itu di hari Kamis sampai dengan Sabtu. Kamis Sabtu ya. Kamis sampai dengan Sabtu biasanya dimulai dari sore. Dari sore itu sekitar jam 4. Tapi ada juga kadang yang dari jam 5. Oh iya. Sampai malam. Udah sampai malam berarti ya. Terus untuk karyawan itu rata-rata kelasnya tatap muka. Oh, jadi nggak online tuh? Tatap muka itu artinya adalah online, tapi dia berbasis dia harus on cam. Oh gitu. Jadi banyak yang Jadi nggak boleh dimatiin ya. Iya, gitu. Jadi memang harus on cam. Jadi Videonya nyala, dianya tidur ya. itu kan ada yang seperti itu. Iya. Gitu. Untuk online biasanya rata-rata karyawan sih kayak gitu. Iya. Untuk jam kerja. Nah, terus kadang suka ada yang Pak kalau misalkan saya kerja terus bentrok dengan jam kuliah itu gimana? Nah, kalau di Unsub itu sebenarnya lebih fleksibel Pak. Jadi fleksibelnya itu adalah kalau misalkan dia bentrok, nanti silakan hubungi dosennya terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi dihubungi dosennya dengan baik, dengan sopan, minta solusi seperti apa. Nanti biasanya dosen mencarikan waktu ganti atau berubah schedule atau bagaimana. Jadi fleksibel ya. Fleksibel kali ya. Kadang dosennya juga paham. Iya iya. Kalau misalnya tahu si mahasiswanya kerja, ya udah nggak apa-apa, nyalain aja kok kameranya. Lu mau tidur dah, asal jangan ganggu gitu. Gitu. Jadi dosennya juga paham Iya, gitu. jadi karena memang istilahnya saling ngerti gitu. iya. Jadi karena memang kerja ya, kita juga tidak bisa memaksakan gitu kalau misalnya bisa diatur ya, Iya, bisa iya, diatur iya, begitu ya Bu ya. Luar biasa. Terus itu juga fakultas komputer kita tuh udah kemana-mana, jadi banyak banget yang emang diminta langsung ya sama perusahaan. Terus fakultas hukum juga kebetulan banyak banget yang dari kepolisian, Polres, dari Polsek gitu. pada kuliah lagi. Kuliah lagi. Jadi nggak nyesel deh kuliah di Unsub. Gitu. Nah ini Seriusan, dengerin nih, nggak akan nyesel ya. Itu Kuliah juga di banyak Unsub. banyak kenalan ya. Iya, betul. Luar biasa. Kemudian ada lagi yang ini, yang cukup menarik di Unsub itu yang Fakultas Agrorektan Apa tuh? dan Pertanian. Jadi kita punya sistem magang. Untuk saat ini baru kita berangkatkan ke Taiwan ya, Pak Diki ya. Jadi kita ada program magang 6 bulan. 6 bulan kita ke sana, jadi beberapa mahasiswa yang diberangkatkan ke Taiwan untuk magang di perusahaan. Nanti mereka pulang dengan sertifikat yang bisa mereka pakai nantinya gitu. Dan mereka digaji di sana, dikasih uang saku gitu juga. ya. Jadi menguntungkan. Iya, jadi mahasiswanya juga tertarik gitu, tapi dengan beberapa syarat yang memang harus ada ditempuh. tahapan-tahapan. IPK-nya harus mumpuni gitu. Ya, terus ini pertanyaan selanjutnya Bu, untuk
mahasiswa baru barangkali ya ada program dari pemerintah ya seperti KIP kalau di SMA, SMK itu kan. Iya. Nah, barangkali ada pencerahan nggak untuk mahasiswa kami, siswa kami yang ingin melanjutkan di Unsub gitu barangkali. Ya, kalau untuk KIP kuliah, yang mungkin tadi ada pertanyaan sebelum apa namanya, kalau yang sudah punya KIP sekolah, bagaimana untuk KIP kuliahnya? Jadi untuk mengikuti KIP kuliah tetap harus dia mendaftar di akun KIP kuliah, meskipun sudah punya KIP di sekolah. Oke. Gitu. Jadi karena yang dipakainya itu untuk kuliah, jadi dia harus mendaftar lagi di KIP kuliah, di websitenya ada. Selama bukan orang tua atau walinya PNS, itu masih bisa Oh gitu. mendaftarkan gitu. Dan di situ ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Nanti boleh teman-teman bisa lihat di Google ya, semua apa bisa dicek itu di akun KIP kuliah. Nanti di situ ada, dibuka aja, nanti bisa daftar. Nanti tinggal dipenuhi aja, nanti ada NISN sekolah Oke. gitu. Nah ini pertanyaannya udah terjawab ya teman-teman sahabat podcast yang bertanya di universitas ada nggak KIP? Nah ini sudah dijawab sama Jadi jangan kecil hati. Iya. Yang tidak punya KIP di SMA atau di sekolah sebelumnya nggak ada masalah. Jadi tinggal buka Google, udah gitu tinggal buka KIP kuliah, nanti di situ ada. Kita tinggal isi aja. Oh, gitu. Nanti disaring lagi langsung dari pusat. Kira-kira mumpuni tidak si anak itu untuk mendapatkan beasiswa. Ini keuntungannya banyak banget Pak. Yang pertama dia free uang kuliah sampai 8 semester ya. Ya. Sampai 8 8 semester itu dibiayai semuanya, jadi harus lulus sampai 8 semester, nggak boleh lebih nih. gitu. Kecuali ada uang-uang yang lain, mungkin kayak uang sidang, Iya. nanti itu jadi tanggungan dari ini. Dan terus kemudian juga harus kelas reguler, tidak boleh kelas karyawan. Oh, harus reguler. Ya, jadi tidak boleh bekerja. Kemudian selain itu yang paling menariknya adalah mereka dikasih uang saku. Oh. Jadi bukan uang saku sih, lebih ke untuk ini ya, untuk mendukung pembelajaran. Betul. Yang tahun kemarin tuh berapa Pak Diki? 4.800.000 ya? Sekitar 47-48. Iya, 4.800.000 selama 1 semester. Selama 8 semester Oh, itu 8. jadi dikasih. Nah, itu harus Oh setiap semesternya gitu. iya, setiap semester 4.800.000. Dan itu bisa dibelikan laptop, dibelikan Di sarana penunjang untuk Iya, dia kuliah iya, ya. betul, Jadi nggak boleh ke yang lain-lain. nggak boleh. Nanti dipakai ngape lagi. Nah, itu Bahaya nggak itu. boleh. Kalau terkait pembiayaannya Bu, biaya itunya Biaya kuliah. berapa ya? Oh ya, kuliah? sebelum ke biaya kuliah, kita juga punya ini ya, Pak Diki, apa namanya, beasiswa rektor ya. Oh, apaan tuh Bu? Jadi beasiswa rektor ini khusus Biasanya untuk ini lulusan sekolah yang punya nilai dan predikat yang bagus biasanya aja yang kita tarik dari sekolah-sekolah yang memang keuangan finansialnya kurang, Iya. tapi dia punya bakat atau prestasi di nilai akademik, itu biasa kita tarik. Nah ini nyambung nih, ada teman podcast kita juga yang atlet gitu Bu ya, mau kuliah di PJKR. Nah gini gimana, ada beasiswa tertentu atau gimana untuk? Ya, Bisa. untuk tahun kemarin itu kan beasiswa rektor kan hanya ada beberapa prodi ya. Nah, Keuangan, kebetulan kepada kemarin tuh ada keuangan, agrorektan, terus matematika, kemarin sama sama ini arsitek. Sama arsitek. Jadi hanya beberapa fakultas saja gitu. Tapi kalau misalnya yang punya apa namanya prestasi, bisa coba keep dulu. Oh gitu, Kip ya. Coba aja dulu untuk keep. kuliah sendiri Pak, sebenarnya kan untuk Universitas Subang itu kan di perguruan tinggi swasta ya. Iya. Untuk KIP kuliah itu sebenarnya ada beberapa tahapan yang memang itu bisa teman-teman nanti coba. Karena sebelum konsep, kenapa nggak coba dulu ke negeri yang perguruan tinggi yang besar-besar seperti UI, UGM, Unpad dan lain sebagainya, itu bisa dicoba Pak semua. Dan kalau misalnya kalian gagal di sana, bukan berarti kalian nggak bisa daftar di Unsur, masih bisa daftar di Unsur. Jadi Unsur itu kan di swasta, nanti dia yang terakhir Pak. Gitu. Jadi ada 4 tahapan gitu. Kalau sekarang ada di UTBK, kalau masih UTBK itu tahapan kedua berarti, jadi ada 2 lagi. Nanti gitu. Nanti kalau misalkan mau keep kuliahnya di Unsur, nanti tinggal pilih di perguruan tinggi mandiri. Nanti di bawahnya ada yang swasta. Oke. Sayang kalau nggak dicoba Pak. Betul Jadi sekali. jangan ya. kecil hati, Betul, betul. tenang saja, masih banyak jalan menuju rumah Kang.
Menarik sekali ini pembicaraan kita ya. Terkait Universitas Subang ini ya sangat banyak sekali programnya ya. Jadi teman-teman alumni SMK Cibogo ya, dimanapun yang nanti nonton ini nanti bisa menghubungi pihak BKK nanti ya untuk mengikuti alur ya, Iya, untuk betul. bergabung dengan keluarga Universitas Subang ini ya. Oke, ini Bu satu lagi tadi Oh, yang pembiayaan biaya. ya, Iya. barangkali. Kalau biaya kita pendaftaran murah banget, cuma 200.000. Oh gitu. Kemudian juga untuk biaya perkuliahan itu bisa dicicil satu semester dua Mungkin bisa kali dilihat Pak, bayar. sambil dilihat Pak. Oh iya, monggo. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya tahun kemarin kita coba untuk per bulan, dan setelah kita hitung itu cicilannya lebih murah daripada ngambil motor PCX. Jadi lebih murah Pak. Ya beat sedikit lah. Iya. Jadi lebih murah daripada nyicil motor. Kalau nyicil motor 3 tahun dapat motor doang, Oh, ya. tapi kalau di Unsub nyicil uang kuliah dapat gelar gitu. oke, Dan yang oke. nanti sudah beres bisa langsung kerja dengan gaji yang mumpuni gitu. Sebenarnya Unsub itu kita tuh universitas yang tidak mahal, bisa dibilang murah, tapi mohon maaf kita tidak murahan. Tidak murah. Tidak murahan. Kita juga kan dosennya juga memang dari mana-mana Pak. Oh, gitu. Ya, jadi kita datangkan dari Unpad, terus Iya. lulusan kita juga di Universitas Subang tuh udah banyak banget doktor, dan mungkin sekarang sedang menuju ke guru besar juga ada yang sedang daftar. Jadi mudah-mudahan teman-teman betah di Unsub. Iya. Kemudian kita juga punya ini ya UKM. UKM-nya banyak banget. Jadi yang seneng futsal, yang seneng taekwondo, yang seneng renang atau paduan suara dan lain-lain, itu di kita banyak banget. Banyak ya Banyak untuk banget. mengembangkan bakatnya Iya, ya. bakatnya, pencak silat, kemudian pokoknya banyak banget lah Pak. Tinggal akan bosen lah gitu di sana tuh. Asik banget. Yang belum ada cuma kantin. Kantinnya harus keluar doang, Oh, itu gitu. doang. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita bikin kafe, bukan Iya. kantin lagi. Tapi banyak kok jajanan di depan Iya, ya. Ada betul. mie ayam dimasak. Luar biasa. Baik Ibu, nampaknya pembicaraan kita juga sudah luar biasa ya. Dari awal tadi sampai pertanyaan Betul, sudah terjawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih mencari informasi tentang universitas ini. Iya. Teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, nggak usah jauh-jauh. Kadang kita suka mikir, oh pengen kuliah nih di tempat yang bagus banget, pengen kuliah di universitas negeri, ya nggak ada masalah. Silahkan kejar itu dulu. Tapi ketika teman-teman berpikir, wah living cost-nya lebih besar, terus kemudian juga lingkungannya yang kita belum tentu nyaman di luar, tenang, di Subang ada Universitas Subang yang teman-teman harus tahu, insya Allah mumpuni buat kuliah di Universitas Subang. Teman-teman bisa coba main dulu ke sana, lihat gedungnya, barangkali jadi suka dan jadi jatuh cinta dan jadi tertarik untuk kuliah di Unsub. Jadi tak kenal biasanya sama kata sayang, Betul. silahkan main aja dulu. Lihat dulu tuh tulisan Unsub sama logo Unsubnya. Kalau udah, oh iya nih bagus nih, oh Iya. gue jatuh cinta nih sama sarangnya, udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Jadi silahkan main aja dulu ke Unsub. Ditunggu di Antos kuliah di Unsub. Mudah-mudahan teman-teman kerasan di sana Iya, dan tertarik untuk kuliah di Unsub. Luar biasa ya. Bapak mungkin barangkali ada yang mau disampaikan? Jangan, kalau saya sih buat teman-teman yang di Subang ya, jangan dulu keluar kota. Karena di Subang juga ada universitas yang membawa nama daerah yang bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi di luar, bahkan di Bandung, dan rata-rata yang lulusan Universitas Subang memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi
kalau ada yang dekat kenapa harus yang ada yang jauh? Oke, Oh, kalau satu lagi Bapak. apa? Lupa tadi bahas. Kalau unsub itu sudah punya predikat baik sekali. Oh, Dan jadi itu baru kita dapetin kemarin, tahun kemarin. Jadi nggak usah takut. Unsub sudah baik sekali, sudah terakreditasi BAN PT. Wah, luar biasa. Jadi memang kemarin kekhawatiran teman-teman yang ngelanjutin di apa daftar CPNS P3 kan Iya. memang ketakutannya di sana. Iya, Oke, ini sudah di sudah sekarang sudah go go go. sudah dipastikan nih, udah Iya. dipastikan. Oke, terima kasih Ibu, Iya, Bapak sama-sama, sudah Kang Yudi. mau memenuhi undangan kami Iya. ya. Mohon maaf, kita juga hanya menyajikan. Nanti open sponsor ya. Kami meminta sponsor untuk podcast kali. Boleh sih. Terima kasih Ibu, Iya, Bapak ya terima untuk kasih. waktunya, teman-teman sahabat podcast sekalian yang saya hormati. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi barangkali ada teman-teman alumni SMK Cibogo yang mau bergabung ataupun siapa saja bergabung dengan keluarga besar Universitas Subang bisa melalui tim BKK yang ada di SMK Cibogo ataupun langsung dengan tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. SMK bisa Cibogo ngajaga gotong royong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.